Oke, hai semuanya, masih bareng gua Rizwan Zone. Ini adalah Realme 9 Pro. Jadi ini adalah smartphone terbarunya dari Realme yang punya slogan Capture the Light. Sepertinya HP ini tuh bagus ya untuk foto-foto di malam hari gitu mungkin ya. Atau mungkin bagusnya tuh untuk ya capture the light. Mungkin light cahaya ya mungkin, atau mungkin bagusnya tuh untuk foto-foto cahaya lampu gitu mungkin ya. Tapi kabarnya nih, positioning HP ini tuh merupakan HP dengan performa flagship di harga 3 jutaan. Ya, ini adalah Realme 9 Pro. Malah nih, si Realme ini tuh bikin sebutan sendiri nih, bikin istilah baru yang namanya tuh adalah flagship in mid-range. Flagship in mid-range, ya agak aneh juga sebenarnya ya, tapi ya mungkin maksudnya itu adalah ini tuh adalah HP flagship tapi di kelas menengahnya, katanya seperti itu ya. Dan di video ini seperti biasa ya, di unboxing plus ini nih kita akan bahas beberapa aspek. Langsung aja, yang pertama nih kita akan bahas untuk cek slot SIM cardnya, kemudian kita bakal tes fingerprintnya, kita bakal tes face unlocknya juga, kemudian kita bakal tes NFC, kemudian ada Antutu, Geekbench, 3D Mark. Kemudian kita juga bakal tes sensor boxnya, ceknya ya, cek sensor boxnya. Kemudian kita bakal cek kualitas Netflixnya, kemudian kita bakal tes speakernya juga. Terus kita bakal tes kameranya, dan terakhir kita bakal tes gamingnya. Oke, baik, ini adalah box terbaru dari Realme untuk yang 9 series ya, untuk series yang angka nih. Ini boxnya tuh memang terlihat cukup segar ya, jadi kuningnya tuh kuning agak beda nih. Kalau misalnya teman-teman dilihat di kamera kelihatan nggak sih? Jadi ini tuh sebenarnya ada kayak tekstur garis-garis gitu ya, cuman nggak terlalu terlihat. Tapi ini adalah Realme 9 Pro angka 9, atau aku sebutnya sih biasanya ya, ini adalah Realme 9 Pro. Kemudian ini ada logo Realme, kemudian ini ada logo 5G. Jadi memang Realme ini tuh sekarang lagi mempopulerkan, sebutannya tuh ada sih 5G popularizer gitu. Intinya lagi mempopulerkan 5G ya. Tadi gue ngomong aku ya, udah kayak di TikTok aja nih. Ini adalah Realme 9-nya. Jadi di sebelah kiri itu ada Realme 9 Pro 5G, ada logo Realme-nya nih, Realme. Kemudian di atasnya tuh polos, bawahnya tuh hitam ya, tuh agak beda gitu, bawahnya hitam gini. Dan di belakangnya tuh ini ada unique selling point-nya. Yang pertama, HP ini tuh menggunakan chipset Snapdragon 695, tentunya sudah 5G prosesor. Kemudian kameranya tuh 64 megapiksel nightscape kamera. Nah, ini karena ada nightscape-nya, berarti HP ini tuh bagus di low light ya, bagus di malam hari ya. Kemudian untuk layarnya tuh 120 Hz ultra smooth display, dan untuk baterainya 5000 mAh. Untuk varian yang gue punya ini tuh RAM 8GB dan internal storage-nya tuh 128GB, dan warnanya tuh ini warna biru terbit. Oke, sekarang mari kita unboxing saja. Seperti biasa ya, welcome to Realme family. Kita lihat di dalam box ini ada apa. Oke. Tentu kita dapat petunjuk penggunaan, kartu jaminan atau garansi, dan SIM ejector. Terus ini kita dapat jelly case-nya, warnanya tuh enggak beningnya, ini agak-agak abu-abu gitu, abu-abu transparan gitu, dengan modul kamera seperti ini. Oke, kelihatan? Nah, sip. Kemudian ini adalah smartphone-nya, teman-teman. Oke, nanti kita buka deh. Terus kita dapat kabel USB Type-C. Oke, kita dapat kabel USB Type-C, dan kita dapat ini kepala charger ya. Ini 33 watt quick charge by the way. Ini 33 watt quick charge, ini kita cek ya. Ya benar, 33 watt maksimalnya ya. Tuh, oke. Sekarang mari kita beresin dulu sebentar. Oke, ini adalah smartphone-nya. Ini adalah Realme 9 Pro, atau biasa gue sebut Realme 9 Pro. Ini tuh ya, flagship in mid-range, katanya seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat dari kata-katanya yang seperti itu, jadi mungkin ini tuh maksudnya flagship in mid-range ini tuh ini ya, berbagai
beberapa sektor maksudnya. Beberapa sektor ini tuh berarti masuknya tuh ke kelas flagship mungkin gitu ya. Atau enggak mungkin flagship in mid range ini tuh ya paling bagus di mid range. Makanya sebutnya flagship in mid range. Oke, yang pertama ini teman-teman bisa lihat ini. Ini tuh punya DNA-nya flagshipnya Realme 9 series ya. Realme 9 Pro Plus nih. Ini tuh warnanya cakep sih. Kayak ada glitter-glitter nih, kalau misalnya teman-teman perhatiin kelihatan nggak sih? Ini tuh sebenarnya ada glitter-glitter nih. Warna birunya tuh ada glitter-glitter kayak gini. Ini ada logo Realme-nya dan ini modul kameranya mirip-mirip dengan apa ya? Realme GT Neo 2 ya, mirip-mirip, hampir mirip ya. Tapi ininya agak gede sih. Nih, teman-teman bisa lihat sini ada tulisannya nih 64 megapiksel kamera. Di sini ada 3 buah kamera, tapi biasanya gue fokus kedua aja nih. Main kamera dan ultrawide ini tuh makro tuh kadang-kadang kayak kurang berfaedah gitu ya. Nih, ini adalah desainnya cakep banget, desainnya gue suka banget. Ini untuk pertama kali megang, ini bobotnya tuh sekitar 180 graman ya. Mungkin lebih tepatnya 182 gram. Ini overall udah oke, dan ya dibilang cukup licin kayaknya. Cuman tangan gue tuh kan agak basah, jadi ya nggak terlalu begitu licin kerasanya. Di sebelah kanannya tuh ada nih tombol, ini adalah tombol fingerprint dan tombol power ya, menyatu ya. Kemudian di bagian atasnya tuh ada lubang mikrofon. Di bagian kirinya ini tuh ya ada slot SIM, kemudian di sini ada tombol volume. Bagian bawahnya tuh ada port jack audio, lubang mikrofon, kemudian di sini USB Type C ya, port USB Type C, dan ini lubang speaker. Speakernya tuh ada 2 nih, speaker di sini dan di sini ya nih, kalau gua perhatiin ya. Tuh, oke. Nah, sekarang mari kita coba buka dulu untuk cek slot SIM card-nya. Untuk SIM card-nya ini dia ternyata ini ya hybrid nih teman-teman ya. Ini hybrid, jadi kita harus memilih salah satu nih. Jadi kita nggak bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan kalau misalnya kita pengen ada micro SD juga. Jadi kita harus micro SD di sini satu, di sini cuma 1 SIM. Kalau misalnya mau 2 berarti nggak bisa pakai micro SD gitu. Oke, sekarang mari kita coba nyalakan terlebih dahulu dan gua setting dulu sebentar. Oke, baik, ini udah gua setting ya si Realme 9 Pro-nya. Oke, dan setelah gua coba ternyata ini mantap juga ya, cukup enak dan beratnya juga cukup bikin build quality-nya tuh terasa begitu solid. Sekarang gua mau lihat dulu settingannya nih teman-teman ya. Ini kita lihat settingannya nih di about device-nya. Nih. Jadi ini tuh sudah menggunakan Realme UI 3.0 nih. Wih, cakep ya, up to date Realme UI 3.0 nih. Kemudian tuh kan RAM-nya 8 GB yang bisa kita expand sampai 5 GB tuh. Oke. Kemudian ini Snapdragon 695 5G. Oke. Terus untuk mana nih, kita lihat storage-nya dulu ya. Tapi udah gue install, nggak jadi deh ya. Oke, yang pertama mari kita bahas untuk speakernya dulu. Oke, kita coba tes speakernya dulu. Oke, itu adalah sedikit contoh untuk speakernya. Teman-teman bisa nilai sendiri gimana untuk kualitas speakernya. Sekarang kalau misalnya kita lihat nih, mari kita coba lihat nih, karena si HP ini tuh sudah punya fitur yang namanya NFC ini teman-teman. Jadi kita bakalan coba untuk fitur NFC-nya. Oke, nih udah gue aktifkan kan fitur NFC-nya. Sekarang kita coba untuk scan. Gimana sini? Oke, tuh kan ada. Langsung berjalan dengan lancar. Oke. Oh, berarti sebelah sini nih. Bentar, gimana sih caranya?
agak lama ya, nggak begitu cepet banget gitu ya, agak lama responnya nih, tuh agak lama responnya ya, tapi setidaknya sudah bekerja dengan baik. Oke, sekarang mari kita coba tes fingerprintnya. Jadi tadi itu udah gua set fingerprintnya, dan fingerprintnya tuh ada di sini ya, by the way. Ngesetnya tuh gampang banget, dan ini kita tes berjalan dengan sangat cepat. Ini karena memang konvensional ya, fisik kayak gini kan cepet tuh. By the way, kalau misalnya kita dilangsungin sambil neken tombol powernya juga bisa nih tuh. Tapi sama aja bohong ya, sebenarnya nggak perlu neken tombol power juga langsung buka tuh. Jadi sebenarnya mengurangi kita mencet-mencet tombol power. Oke. Kemudian untuk face unlock-nya, gua daftarin dulu ya face unlock-nya nih. Sepertinya kita belum daftarin face unlock-nya. Cepet banget asli ya. Tuh, kita pilih yang Rise to Wake, dan kita langsung kebuka cepat tuh, langsung kebuka cepat ya. Mungkin ini juga ada lighting kali ya, jadi cahayanya cukup, tapi overall ini sudah bekerja dengan sangat baik. Nah, udah kita coba tadi ya beberapa, dan melihat dari bodi belakangnya ini cakep. Dan apakah bodi depannya, maksudnya bagian depannya tuh apakah cakep juga? Nah, ini untuk bagian layarnya, mari kita lihat teman-teman. Ini layarnya tuh ada punch hole-nya di sini, oke. Dan ini layarnya tuh punya spek yang cakep banget. Kenapa? Karena layarnya ini tuh sudah punya refresh rate 120 Hz nih. Dan menariknya nih, jadi katanya nih layarnya ini tuh bisa beradaptasi atau dynamic refresh rate ya, gue sebutnya ya. Ini tuh nih, jadi bisa kita pilih nih, kalau misalnya yang standarnya ini tuh 60, kalau misalnya high-nya tuh 120, dan kalau misalnya kita auto select atau dynamic refresh rate-nya ini tuh bisa di 30 Hz, bisa di 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, sampai 120 Hz. Ini menyesuaikan dengan aplikasi yang sedang kita buka di layarnya ini ya, oke. Kemudian ini tuh dia tuh punya touch sampling rate-nya tuh 240 Hz. Jadi responsivitas nih, respon si jari ke layarnya tuh ini sangat responsif banget. Jadi sangat cocok banget digunakan untuk kalian-kalian yang suka bermain game dengan perpindahan yang cepat. Ini udah oke. Ini tuh punya ukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus ya. Dan ini tuh maksimumnya tuh di 600 nit. Jadi kalau misalnya digunakan di bawah terik sinar matahari juga udah lumayan, ya masih lumayan bagus lah untuk menampilkan konten yang ada di layarnya ini, oke. Nah, buat teman-teman yang sering ini nonton Netflix, layarnya ini apakah bisa menampilkan streaming Netflix di kualitas apa namanya? Bukan Full HD, apa namanya? High definition. High definition ya. Nih, ternyata pas kita cek, ternyata ini sudah bersertifikat L1, yang artinya bisa streaming di kualitas high definition. Jadi buat dipakai nonton ini udah oke ya. Cuman ini kalau misalnya AMOLED lebih mantep sepertinya ya. Kemudian kita bakalan coba masuk ke ini ya. Kita coba masuk ke performanya, oke. Kita masuk ke performanya, kita tes performanya dulu nih. Tadi beberapa udah gua tes, dan sekarang kita coba lihat. Oke. Nih, yang pertama ini untuk skor Antutunya yang kita dapat ini tuh di 402 ribuan. Cakep ya, harga 3 juta 402 ribuan. Kemudian untuk single core-nya tuh di 692, dan multi core-nya di 2021. Kemudian gua udah cek sensornya juga nih, ini cukup lengkap ya. Yang enggak ada tuh cuma temperatur sensor dan tekanan sensor, tapi giroskop ada nih. Coba kita cek giroskopnya tuh di TDK InvenSense vendornya tuh ya. Kemudian ini untuk skornya nih, gua coba tes 3D Mark nih di Wildlife. Ini frame rate-nya tuh di 7,30, sementara untuk di Wildlife stress test ya, ini stability-nya tuh di 99,3%, yang artinya berarti smartphone ini tuh sudah stabil ya kalau misalnya kita gunakan untuk bermain game gitu. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat dulu kameranya sebelum kita coba bermain game, oke? Nih, kameranya tuh teman-teman bisa lihat, ini ada kamera dari Realme 9 Pro, cakep ya, mirip-mirip GT Neo tuh ini.
Ini tuh punya resolusi 64 megapiksel untuk kamera utamanya dan 8 megapiksel untuk ultra wide angle dan 2 megapiksel untuk makro kamera, dan ini adalah LED flash. Kemudian kamera depannya tuh beresolusi 16 megapiksel. Sekarang sebelum gua coba tes sedikit ya buat kameranya nih, mari kita lihat dulu nih menu-menu kameranya, coba sebentar aja ya. Oke, ini adalah menu-menu kameranya, teman-teman bisa lihat nih, ada foto, portrait 64 megapiksel, kemudian ada video, wah ada mode streetnya nih, mode street, kemudian ada juga nightscape tentunya ya, nightscape-nya juga ada yang pro, ada yang AI nih. Jadi kalau yang AI sesuai dengan AI-nya, jadi ya kita ngikutin AI-nya. Kalau yang pro ini tuh kita bisa ngatur ISO, shutter speed, tuh ini autofocusnya, dan ini white balance-nya bisa kita atur juga. Kemudian di menu more-nya tuh ada banyak banget fitur juga nih, teman-teman bisa lihat ya. Tuh ini ada menu pro, panorama, ultra makro, movie, slow mo, time lapse, dual video, text scanner, stereo mode juga ada, tilt shift juga bahkan ada ini ya. Coba kita lihat untuk videonya nih. Untuk videonya tuh di kualitas videonya di kualitas 1080 pixel ternyata teman-teman ya. 1080 pixel, dan untuk kamera depannya juga videonya tuh di 1080 pixel. Oke. Sekarang mari kita coba foto-foto dulu sebentar di sini ya. Nih, gua coba foto-foto di sini deh. Nih, sebentar ya. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, berikut adalah hasil kamera sementara ya. Ini hasil sementara kamera dari Realme 9 Pro. Ih, cakep juga ini. Kamera depannya nih, Realme 9 Pro. Aduh, ini lagi sakit ya. Nih kayak gini aja nih. Tuh, apakah ininya kelihatan langitnya atau enggak? Nah, sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG ya. Kita coba main game PUBG dulu, dan nanti kita bakal coba cek untuk suhunya nih. Suhunya tuh dikena berapa, tapi kita mainnya tuh nggak lama ya, kita main team deathmatch aja. Jadi bentar doang lah ya. Yang penting ya kita ngerasain experience dari Realme 9 Pro di sisi performanya. Karena kan ini tuh adalah flagship in mid range di harga 3 jutaan katanya gitu kan. Oke, sekarang kita coba lihat dulu untuk settingannya. Nih, untuk grafisnya ini tuh bisa mentok di, coba kita lihat. Oh, di balance ultra. Jadi kita mentokin aja ya. Kita coba di balance ultra. Oke. Kita coba tim deathmatch saja. By the way, gue nggak jago main game ya. Jadi jangan lihat gue main game ya. Tapi yang penting kalian ngeliat aja nih. Tuh, ininya sudah lancar. Sudah oke. Tuh, udah oke ya. Nggak ada yang namanya Oke, kita lihat. Ush. Tapi ini overall udah oke ya. Gue naikin dulu cahayanya deh. Enggak sih? Nah. Ini udah lancar banget sih, udah enak banget sih. Tinggal ya benerin mainnya aja. Cuman overall ini dari tadi gue coba. Oke, sekarang kita bakal coba untuk main gamenya selama team deathmatch, oke? Oke, ini akhirnya gua kalah, dan ya ini mainnya cuma bentar doang ya. Dan kita cek untuk suhunya nih. 36, 37, 38. Kalau di depannya
38 aja ini karena mungkin mainnya sebentar juga sih ya. Oke. Untuk lebih detailnya nanti soal performa, kamera dan lain-lainnya itu nanti di video reviewnya, oke. Sejauh ini sih lancar ya, oke. Oke, baik, kesimpulannya nih, selama gua mencoba tadi ya unboxing, ini belum kesimpulan final, tapi overall HP ini tuh bisa memberikan kesan yang menurut gua cukup berasa flagshipnya ya. Makanya dia nggak heran sih, dia mendeklarasikan kalimat flagship in mid range ya, flagship in mid range. Jadi ini kalau soal performa memang bisa dikatakan sejauh ini ya, dari yang gua coba pertama kali ini bermain game PUBG aja di settingan maksimal di tadi itu apa namanya, ultra ya, smooth pokoknya yang tadi gue lupa tuh settingannya, tapi itu layarnya tuh sudah sangat enak banget, nggak ada yang namanya frame drop, nggak ada yang lagging, nggak ada yang stutter, semuanya lancar, dan untuk suhunya juga ini terbilang sangat adem nih, oke. Dan selain performa juga ada layarnya yang udah 120 Hz, kemudian gak lupa juga nih, ini desainnya tuh desain DNA-nya tuh DNA flagship. Ini kalau misalnya kelihatan di sini ada kayak glitter gitu ya teman-teman, tuh kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nih, ini ada glitter gitu ya. Oke, paling itu saja kali ya yang bisa gua sampaikan sementara sejauh ini ya. Nanti untuk lebih detailnya makanya follow aja Instagramnya Rizwanzon, TikToknya Rizwanzon, subscribe juga channel ini, nanti gue bakal bahas untuk review lebih lengkapnya. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Gue pamit dan bye.